Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan Komsel Triparti kita di minggu yang keempat di bulan Desember tahun 2022. Mari kita senantiasa menerima sukacita yang daripada Allah. Kebetulan dalam judul khotbah kita adalah sukacita surga. Ayat pokok ada di Matius 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat rujukan ada di Roma 12 ayat 12 supaya dibaca bersama-sama. Pendahuluan, sukacita surga berbeda dengan sukacita dunia. Kebanyakan orang cenderung menyikapi kehidupan ini dengan sukacita dunia. Nampaknya yang membuat dirinya mendapatkan rasa aman itulah sukacitanya. Namun ketika mengalami masalah demi masalah dalam hidupnya, ia bisa-bisa menyalahkan Tuhan saat itu juga. Tapi sukacita surga itu dari Allah penciptanya semata. Selagi menghadapi masalah apapun itu, dari dalamnya mengalir sukacita yang melimpah. Karena sukacitanya itu sendiri keluar dari dalam hatinya karena kasih Allah yang mengerjakannya. Sekarang bagaimana saudara memiliki sukacita surga itu? Ada 3 poin di sini jawabannya, yaitu yang pertama, hidup menjadi berarti bagi orang lain. Kita akan baca di 2 Korintus 6 ayat yang ke-10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itulah kehidupan orang yang senantiasa dari dalamnya mengalir sukacita surga. Dia mampu untuk memberikan kehidupan orang lain, merasa ada kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan kepada mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saudara memiliki sukacita surga itu? Yaitu yang kedua, hidup selalu menghargai orang lain. Di sini kita akan baca di 2 Korintus 7 ayat yang keempat. Aku sangat berterus terang kepada kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah. Dalam hal ini di mana kehidupan yang selalu memberikan sukacita kepada orang lain, kehidupannya dapat selalu menghargai orang lain sekalipun kehidupannya ada dalam penderitaan. Namun dia dapat memegahkan orang lain, dia dapat memberikan kemegahan ya untuk orang lain karena sukacitanya melimpah dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana saudara memiliki sukacita surga itu, yaitu hidup menaruh percaya kepada orang lain. Ada di 2 Korintus 7 ayat 15 dan 16. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Inilah yang terus kita akan berikan kepada orang lain, yaitu menaruh percaya kepada orang lain. Sehingga kalau kita saling percaya, tidak ada suatu hal yang menghukum diri kita atau yang mendukacitakan diri kita, namun yang ada selalu sukacita dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pesan yang harus dilakukan yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Berkat jika kita melakukan, hidupmu akan dibuat Tuhan enjoy atau menikmati kehidupan itu. Akibat jika tidak melakukan, yaitu dirundung kesedihan dan kesusahan belaka. Puji nama Tuhan, kita kembali di dalam ayat pokok kita ada di Matius 2 ayat yang ke-10.
ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ada dua pertanyaan yang harus kita sharingkan di sini. Yang pertama, bagaimana supaya selalu hidup penuh sukacita? Yang kedua, bagaimana respon saudara ketika mengalami masalah dalam hidupmu? Puji nama Tuhan. Kemudian kita ada proyek ketaatan di sini harus kita lakukan, yaitu mari tanggalkan semua bebanmu dan bersukacitalah senantiasa. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa untuk kita berdoa bersama-sama. Yang pertama untuk gereja Tuhan dan seluruh jemaat Ebenezer Sisi dan Sion Sisi. Dan yang kedua untuk Bapak Gembala, jemaat, Bapak dan Ibu Pendeta Paulus Kunto Baskoro dan seluruh staf hamba Tuhan beserta keluarga mereka. Yang ketiga kita berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia dan Kota Semarang. Kemudian yang keempat kita berdoa untuk kegerakan Komsel Triparti, EHSISI dan Sion Sisi. Kemudian yang kelima kita berdoa untuk program EHSISI dan Sion Sisi di tahun 2023. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk doa berkat bagi keluarga yang ditinggali untuk Komsel Triparti kita. Kita akan baca di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, kata-kata engkau, kita akan ganti nama orang yang kita pakai, kita tempati di dalam Komsel Triparti kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara dengan kasih-Nya dan memberi Bapak Ibu Saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberi Bapak Ibu Saudara damai sejahtera. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan dalam Komsel Triparti kita pada saat ini, Tuhan terus memberkati kita semuanya. Salam Kingdom.